Selamat pagi, Horas. Ya, sebelum olahraga saya memberikan pikiran karena saya agak sulit tadi malam karena saya melihat ada video dari Parsoburan Barat ya, kepala desa menyatakan masyarakat umum diuntungkan oleh TPL. Waduh, saya langsung teringat itu dengan Lambertus Siregar dengan kawan-kawan yang selalu saya berdebat mulai tahun sebelum tahun 90 berapa ya, 90-an ya. Lambertus itu dulu menerangkan paradigma baru TPL. Salah satu istilah dia begini: igili-gili TPL 1% dari penjualan, bukan dari keuntungan. 1% dari penjualan dikasih ke masyarakat Di mana Lambertus Siregar sekarang? 2 tahun lalu kok nggak salah kita ketemu di Persea, makan di kedai sama Nauli ya. Tapi dalam hatiku, bukan aku tidak memaafkan gitu ya, tapi dalam hatiku sangat susah lah. Lambertus ini udah kaya raya nggak sekarang ya? Jadi apa dia sekarang ya? Oh, jadi komisaris TPL apa enggak gitu? Atau dibuang saja itu sama TPL gitu ya? Lambertus itu ya, yang konon katanya itu dulu sekolah pastor gitu ya. Nah, saya kira seperti orang Lambertus Siregar itu kan banyak sekali, nggak usah saya sebut. Karena saya menyebut Lambertus Siregar karena dia dulu terdepan ya untuk membela TPL. Karena sampai menyebut igil-igil nih TPL 1% penjualan mamo rahita gitu ya. Tapi di mana di kau sekarang Lambertus dan semua nama-nama kawan-kawan ada di dalam pikiran saya, yang selalu membela menyingsingkan baju sampai menyingsingkan harga diri ketika itu. Waktu itu Lambertus menjelaskan jumlah sapi yang diberikan kepada desa-desa. Semua desa itu saya amati. Salah satunya di Lubesitorus ya. Dikasih sapi Bali ya. Sapi Bali, di mana sapi-sapi itu sekarang? Ada nggak yang berkelanjutan? Penjelasan Lambertus Siregar luar biasa waktu itu. Jumlah sapi 1% dari penjualan bro ya waktu itu. Jadi saya bilang ke Lambertus, Lambertus, ini loh sapi-sapi yang bagikan itu. Dibagikan sapi, rumput nggak ada. Bagaimana bisa berkembang sapi nggak ada rumput gitu ya? Nah, banyaklah si Dalian si Lambertus ini kan ya. Jadi Lambertus ini dulu paling ketat. Dan kulihat muncul lagi orang-orang seperti Lambertus yang membela habis-habisan tanpa rasional. Tidak rasional, misalnya sapi diberikan ke masyarakat yang tidak ada rumput, karena itu kan konflik ya. Ya, yang menolak marah, yang menikmati ada gitu ya. Tapi sekarang juga kan nggak berdampak sapinya itu. Saya tidak melihat ada percontohan sapi yang diberikan tahun 2000-an itu ke desa-desa yang berhasil gitu ya. Malah yang igil-igil 1% itu di antar dibuatlah fit and proper test, berebut semua untuk mengurus sebuah yayasan yang dipimpin among saya Waldin Manurung dengan kawan-kawan. Ternyata mereka juga disingkirkan ya untuk merebut igil-igil itu, untuk bagi-bagi igil-igil itu ya. Jadi kawan-kawan, seperti video dari Parsoburan Barat itu dibantu oleh masyarakat. Apa yang dibantu? Nggak ada yang berkelanjutan. Bandingkan dengan kerugiannya. Dan juga sebagai orang Batak, mari kita melihat secara umum. Taruhan dari TPL ini adalah masa depan Danau Toba. Masa depan Danau Toba, siklus hidrologi sekali lagi. Nggak mungkin karena nggak mungkin. Memang sudah diciptakan Tuhan sempurna adanya. Ya diciptakan Danau Toba, ya diciptakan juga lah hutan. Tidak mungkin ada Danau Toba kalau tidak ada hutan. Jadi jangan melihat hanya source sendiri, dan juga kalaupun source sendiri dengan melihat hanya ya seperti kata dalam tempurung, melihat sekitar kita bagus, saya tidak melihat ada yang bagus. Bagusnya apa? Ya memang betul seperti di Parsoburan mungkin karena dibuka jalan, tapi lahan kalian kan sampai ribuan hektar
diambil gitu ya. Ya memang itu kan sebenarnya dampak dari ketidakhadiran pemerintah membangun jalan. Jadi seolah-olah karena alternatif dibangun oleh TPL kalian merasa terbantu kan gitu. Tapi sekarang ini nggak seperti itu lagi gitu ya. Jadi kalau dibilang misalnya seperti apa itu ada sumber air gitu. Di mana ada logikanya monokultur air semakin bagus? Janganlah. Maksudnya ya agak rasional dikit lah. Dan juga kawan-kawan yang tidak mau belajar, ya belajar dikit lah gitu kan. Masa dia bilang misalnya siklus hidrologi baik dengan eukaliptus? Bagaimana ceritanya? Teori dari mana itu? Siklus hidrologi itu baik jika keanekaragaman hayati dijaga. Itu sudah mutlak, sudah teori ya. Jadi kawan-kawan yang katakanlah punya kepentingan sapiltik dari TPL, ya nggak usah inilah, ya kan, agak sedikit terbuka lah pikirannya, gitu kan. Jangan lagi seperti dulu kita berdebat seperti sama kawan saya si Lambertus Siregar dengan kawan-kawan ya. Saya berani bilang sama Lambertus karena Lambertus teman, ya kan lain. Nah, jadi yang lain-lain itu kan bahasanya kasar-kasar gitu ya. Sudah mau dipecat, telepon saya, aduh gimana nih TPL ini segala macam, akta 54 dan seterusnya. Walah. Jadi seperti yang dibilang oleh tulang saya Martin Sirait, Layak Gurgur ini kan sebenarnya meneliti, melihat terus menerus dari desa ke desa dan juga belajar teori gitu. Karena saya juga belajar secara akademik di kampus, lalu saya juga melihat secara nyata dan psikologi masyarakat. Kenapa? Karena saya SD sampai SMA di sana dan selalu pulang ya, selalu pulang mengamati secara mendalam gitu ya. Jadi tidak seperti orang katakanlah misalnya hanya membaca-baca teori atau misalnya hanya di lapangan nggak membaca teori gitu ya. Jadi saya belajar teori dengan baik dan juga saya mengamati dengan baik dan saya mengambil kesimpulan dan melihat secara holistik ya, melihat berkeliling begitu ya. Jadi kawan-kawan hentikan konflik-konflik seperti yang tahun 2000-an memberikan sapi ke desa, ada yang setuju atau yang tidak. Sampai hari ini jangan lagi lah, jangan dibangun konflik berkelanjutan. Yang mau kita bangun itu adalah pembangunan berkelanjutan secara bersama supaya masa depan kita baik. Perlu saya sampaikan, dulu kan TPL itu sudah ditutup. Tokoh utama yang menutup itu kan dari Yayasan Perhimpunan Danau Toba, yaitu Profesor Midian Sirait, Profesor Tunggul Sirait, Profesor Firman Manurung, Profesor Payaman Simanjuntak, para profesor bertemu dengan Profesor B.J. Habibie, presiden waktu itu. Karena profesor dengan profesor bertemu, maka mengerti persoalan.